Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi ya. Karena ini sudah jam 1 lewat ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin di video di story saya. Sebenarnya saya mau memperlihatkan produk itu ke kamu. Saya mau buka, saya mau review, saya mau kasih lihat kamu isinya kayak gimana. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, bagi saya, waduh, itu pengeluaran lagi bagi saya karena saya harus membeli produk itu lagi. Walaupun harganya tidak sangat mahal, tapi bagi saya hitung-hitungan pribadi itu pengeluaran duit. Mending duit itu saya belikan rokok sebungkus, bagi saya udah menguntungkan ya, daripada saya harus beli produk itu, rugi bagi saya. Jadi saya hitung-hitungan tinggi juga. Jadi saya nggak mau membeli produknya. Jadi saya minta maaf ke kalian ya, saya nggak bisa memperlihatkan produknya ke kalian, saya nggak bisa membeli produknya. Tapi saya di sini akan memperlihatkan gambarnya seperti apa ya, gambar dari produk Kopi Cup sendiri. Ya. Sebelumnya di antara kalian mungkin belum tahu Kopi Cup ini berasal dari mana ya, berasal dari mana, yang pegang apa, produknya apa ya. Jadi Kopi Cup ini itu dibawa dari naungan Mayora, PT Mayora. Seperti kita tahu, Mayora ini banyak sekali produknya ya, banyak sekali produknya, dari produk minuman, makanan, snack dan lain-lain, banyak sekali ya. Tapi kebetulan di sini Kampas hanya menjual minuman, jadi yang kita bahas ini hanya minuman saja ya. Oke, jadi di sini mungkin saya jelaskan produk minuman dari Mayoranya sendiri ya. Produk Mayoranya sendiri kalau untuk minuman ya, saya kasih tahu kamu itu ada 4 ya, ada 4 yang setahu saya yang di sini ya, yang tertulis dan yang saya cari-cari di artikel-artikel di YouTube, di Google ya, itu ada 4 ya. Yang pertama itu pucuk harum, yang kedua itu Kopiko 78, yang ketiga itu ini apa, Le Mineral, dan muncul lagi yang namanya Kopi Cup ini ya, Kopi Cup ya. Saya akan jelaskan sedikit sejarah tentang Mayora ini ya. Mayora ini saya belum cari tahu pasti awalnya dari mana ya. Cuman yang pasti dia berdiri di Indonesia atau mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 1977. Itu saya belum lahir loh ya, sedangkan saya lahir 1995 ya. Itu masuk Indonesia sudah tahun 1977 ya. Dan untuk produk pucuk harumnya sendiri itu, dia berdiri itu mulai dikenalkan sejak tahun 2011. Le Mineralnya dikenalkan sejak tahun 2016. Jadi yang baru ini yang sudah produk lama, kalau saya nggak salah ini dari Kopiko-nya sendiri kayaknya. Kopiko, karena di sini Kopiko itu sebelum ada Kopiko 78 itu ada dulu yang namanya Permen Kopiko. Sampai keluar yang namanya produk Kopiko 78 itu. Ya, cuma di situ saya belum tahu apakah yang mana di luar yang rilis Kopiko 78 atau teh pucuknya sendiri. Ya. Saya belum tahu. Ya. Kita bahas ini tentang produk Kopi Cup ya. Mungkin saya jelaskan ke kamu kenapa saya sampai tidak tertarik dengan produk ini ya. Kenapa saya tidak tertarik dengan produk ini? Ya. Begini, saya itu sebenarnya tertarik dengan produk ini kalau harganya itu dibawa dari pasaran. Nah, karena seperti kita tahu sendiri, di Palu ini, bukan di Palu sebenarnya, khususnya di Indonesia sendiri, peminat kopi ini itu sangat luar biasa juga banyaknya. Apalagi di Palu sendiri ya. Di Palu itu luar biasa.
produk cappuccino sendiri atau seperti kopi sendiri itu penjualannya satu minggu itu bisa sampai 100 karton loh. Untuk kopi sendiri, cappuccino, kopi itu sampai 100 karton ya penjualannya dalam satu minggu. Ini saya hitung kecilnya ya, bukan besarnya loh, kecil, paling kecil satu minggu itu sudah tercampur semua, seperti dari Nadia rasa kopi, terus cappuccino Jessie, terus ada lagi yang namanya cappuccino moli ya, terus muncul lagi yang namanya kopi cup ini ya. Seandainya ya, ini kalau saya pribadi, seandainya kopi cup ini bisa dibawa dari harga penjualan saya nggak usah bilang harga murahnya berapa ya. Seandainya kopi cup ini bisa menjual harga pasarannya itu kisaran dari harga 18.000, saya yakin kopi cup ini pasti akan tenar. Bukan untuk saat ini, melainkan kedepannya dia akan tenar. Karena kita tahu peminat kopi di Palu ini sangat luar biasa banyak ya. Cuman mereka susah bersaing karena ada produk lama yang harganya sudah stabil. Tapi kalau kopi cup ini berani membanting harga sedikit atau memberikan diskon sedikit di harga 18, saya jamin dalam waktu 1 tahun atau beberapa tahun ke depan lah ya, itu pasti penjualannya bisa mengikuti ini Jessie dengan moli ini. Bisa jadi dia akan melewati Jessie dengan moli ini penjualannya. Bisa jadi dia akan melewati ini. Karena seperti yang kita tahu, kopi cup ini dari mana dulu? Ini dari Mayora. Seperti yang kita tahu, Mayora ini wow, besarnya luar biasa, minta ampun. Kekayaannya juga luar biasa ya, nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa dipandang enteng Pak ya. Sedangkan kita tahu sendiri Mayora bisa mengalahkan Aqua Pak beberapa hari ini ya. Bukan beberapa hari ini, beberapa yang lalu dia bisa menyamakan pasaran Aqua ya. Seperti teh pucuknya sendiri, dia bisa mengalahkan yang namanya teh sosro. Itu luar biasa. Dan tidak mungkin dia akan bisa bersaing, dia akan bisa melewati ini Jessie sama moli ini tadi. Karena kita sudah lihat sendiri dia punya prestasi di lapangan seperti apa. Itu luar biasa. Dan isinya sendiri juga tidak kalah saing dengan isinya ini. Sama, mungkin kisaran 190 mili ya, atau 200 mili ya, 180 mungkin sekisaran situ. Sedangkan mereka ini juga sekisaran situ. Tapi sudahlah, kita bahas itu mungkin ya, semoga saja dari orang-orang yang Mayora sendiri nonton video ini ya, atau salah-salahnya atau pekerjanya sendiri, biar mereka tuh bisa mengeluarkan yang namanya diskon lah ya, untuk beberapa saat untuk minuman kopi cupnya sendiri ya. Bisa mengeluarkan diskon besar-besaran atau bisa membuat apa besar-besaran ya, kegiatan besar-besaran seperti itu, biar produknya itu bisa dikenal lagi. Kalaupun memang produk ini seperti isu yang tersebar, produk ini produk lama ya, namun keluar lagi, mungkin beberapa orang belum tahu ya bahwa produk ini produk lama, termasuk saya sendiri.
Saya sendiri belum tahu, belum tahu pasti apakah betul produk ini produk lama yang muncul kembali, ya. Kalau memang itu betul, jadi mungkin beberapa orang itu sudah akan lupa dengan produk itu. Dan untuk cara memperkenalkannya kembali ya dengan cara itu, membuat beberapa sedikit kegiatan dengan melambangkan produk kopi cupnya sendiri seperti itu, agar bisa diingat kembali masa-masa yang dulu itu ke sekarang ini, ya. Itu menurut saya, ya. Saya nggak tahu menurut PT-nya sendiri seperti apa. Saya berharap semoga ada penurunan harga lah, ya. Tapi kita lihat saja. Begini, kalau menurut saya, kalau kalian tanya sama saya, seumpama kalian tanya sama saya, apakah bisa dengan menstabilkan harganya segitu begitu terus dengan harga penjualan 19,5-nya terus atau 19 ya penjualan stabilnya, apakah bisa itu bertahan sampai beberapa tahun ke depan, tak, ya. Begini, saya bukan pengamat jelas tentang produk itu, ya. Saya juga tidak mau menduakan Tuhan saya juga tidak mau melampaui Tuhan saya, ya. Ya, jadi saya ini hanya manusia biasa, saya tidak bisa ini apakah dia akan masih bisa bertahan, ya. Yang pasti kalau untuk saya sendiri, kalau harga masih segitu, saya tidak bisa menjual barang itu. Kenapa? Karena mending saya menjual produk yang lama ini, yang jelas-jelas sudah dikenal orang, ya, tidak pernah hengkang dalam beberapa tahun, tidak pernah lari dalam beberapa tahun, ya, tapi dia ada terus, walaupun ini produk pindah-pindah tangan, pindah-pindah PT, ya, dari PT satu pindah ke PT lain karena mereka tidak sanggup menjual, pindah ke PT lain, tidak sanggup menjual, pindah ke PT lain, ya. Begitu. Ini contoh ibarat teh gelas, ya. Teh gelas itu awalnya dipegang oleh apa, terus dipegang oleh apa lagi, sekarang sampai dipegang oleh bukan Tirta Mas lagi, Surya Padang, ya. Itu kalau saya nggak salah dulu teh gelas itu yang pegang, lupa saya apa teh gelas, yang pasti ada perusahaan dulu yang pegang teh gelas itu. Cuman teh gelas itu masih bertahan sampai saat ini. Jadi saya minta maaf ke kalian, ya. Ya, saya tidak bisa memperlihatkan produknya secara langsung, ya, dan merasakannya secara langsung, ya.